Di antara satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan seorang muslim untuk berpegang teguh dengan ibadah tersebut, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah itu, istiqamah di atas ibadah tersebut dengan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala agar menolongnya. Ibadah tersebut para hadirin adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih sering kita dengar dalam bahasa agama husnul dhanni billahi azza wa jalla. Seseorang dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah terhadap segala sesuatu itu Maha mampu. Dia bersandar terhadap urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dia mencintai Allah dengan kecintaan yang kuat kepadanya, menumbuhkan perasaan berserah diri kepadanya, tunduk patuh selalu kepada Allah, khusyuk dalam beribadah kepadanya. Yang ini semua adalah buah-buah dari husnul dhanni billahi azza wa jalla. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semakin berat ujian dan cobaan fitnah yang menimpa seorang hamba, semakin dituntut ia untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para hadirin? Karena betapa banyak kala datang ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seorang hamba. Seberapa besar dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, seberapa besar keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Di saat itu dia diminta untuk berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia diminta untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, dan disitulah letak ujiannya. Apakah benar keimanan seorang muslim itu kepada Allah, atau sesungguhnya dia termasuk kalangan orang-orang munafik yang jelas kenifakannya. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak terdapat dalil yang menerangkan bahwasannya husnul dhanni itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah bersabda, "Walladzi la ilaha illa ghairu ma 'utiya 'abdun khairan min husni dhanni bi rabbih." Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Walladzi la ilaha illa ghairu," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang kami hadirin, ada sesuatu diberikan ya, dan itu adalah pemberian yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda berpikir bahwasanya itu adalah harta? Apakah Anda berpikir itu adalah anak, istri dan lain sebagainya? Bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling besar itu adalah berprasangka baik kepada Tuhannya. Dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim tidak memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah berfirman dalam ayat biyadikal khair, di tangan Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengandung kebaikan itu kepada seorang hamba, dia berikan atau dia taat. Bagaimana seorang muslim para hadirin tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia berfirman dalam Al-Quran, innaka ala kulli syai'in qadir, menyempurnakan ayat yang telah kita baca, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di tangannya itu segala bentuk kebaikan. Kalau engkau mengharapkan kebaikan, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia Maha mampu untuk memberikannya atau menahannya. Dia sungguh sangat mampu dia untuk melimpahkannya kepada seorang hamba, atau dia menahan kebaikan tersebut karena hikmah yang ada padanya. Bagaimana pula seorang hamba tidak berprasangka baik kepada Allah para hadirin? Jamaah kaum
muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra." Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, tatkala dia mendapatkan ujian, musibah, cobaan, sakit, kemiskinan, ekonomi yang sulit, ya dia merasakan temannya menjauhinya karena satu permasalahan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Sebelumnya mungkin dia berpikir bahwasannya ujian ekonomi, ujian kemiskinan, kefakiran. Manakala dia bertakwa kepada Allah, para hadirin, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dia itu bersandar kepada Allah, Allah cukup baginya. Allah akan mencukupinya. Inna Allah balighu amrihi, Allah akan menyempurnakan urusannya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Segala sesuatu itu telah sesuai dengan ukurannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ukuran tersebut. Bagaimana seorang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka baik kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis qudsi, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Apa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku itu berada di bawah prasangka hamba kepada. Dawa filam dalam riwayat yang lain, Allah mengatakan, wa in dhanna bi khairan falah wa in dhanna bi syarran falah. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya itu kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu keburukan. Bagi seorang muslim itu tidak ada pilihan, para hadirin, jamaah kaum muslimin, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak berprasangka baik kepada Allah? Betapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan bagi mereka yang berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan berbagai macam bentuk cerita bagaimana seorang yang berprasangka baik diberikan padanya jalan keluar. Di antaranya, para hadirin, bagi seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita pikir, ya bahwasanya seorang yang bermaksiat, apakah dia perlu untuk berprasangka baik kepada Allah? Pada bab-bab tertentu dia harus berprasangka baik kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang melakukan betapa banyaknya maksiat memenuhi langit, memenuhi bumi, berhadirin, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang senantiasa melampaui batas diri mereka, bermaksiat kepada Allah, jangan mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan para hadirin, Allah meminta bahkan bagi para pelaku maksiat yang pada sisi tertentu dia berprasangka baik, Allah memberikan taubat kepada mereka. Allah membukakan pintu taubat selama pintu taubat itu masih terbuka untuk mereka. Bertobat. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Al-Qur'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya.
Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini, akbaru ayatin fil Quran qawluhu qul ya ibadiyalladzina asrafu ila akhir ayat. Ayat yang paling besar dalam Al-Quran adalah ayat ini, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib masih dinukilkan oleh Imam Al-Tabari dalam tafsir beliau. Ali bin Abi Thalib mengatakan, awsa'u ayatin fir raja. Yaqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, ayat yang paling luas, pengharapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pengharapan yang sangat luas kita berikan kepada Allah? Ayat ini, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang bermaksiat, dia diminta husnudzan billahi azza wa jalla dengan bertaubat. Seperti ini kasih sayang Allah kepada kita. Seperti ini rahmatnya Allah kepada kaum muslimin. Dalam kisah yang lain disebutkan bagaimana seorang laki-laki yang sangat mencintai anaknya, kehilangan anaknya dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang masyhur Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Tatkala para saudaranya itu membuat fitnah, membuat ujian, kebohongan kepada ayahnya sendiri, ia mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf akalahu dzib, dimakan oleh serigala, membawakan kedustaan, baju yang dilumuri dengan darah palsu. Kehadapan Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa ucapan Nabi Ya'qub? Apakah benar putus asa dari rahmat Allah para hadirin? Orang-orang yang beriman, semakin besar ujian dan cobaan, semakin besar pula husnudzan lillahi azza wa jalla. Besar sekali prasangka baiknya kepada Allah, hingga mereka mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Apa yang diucapkan Nabi Ya'qub? Fasabrun jamil. Kesabaran itulah yang baik. Kesabaran itu indah. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Dan kepada Allah kami minta pertolongan terhadap musibah yang menimpakan. Kemudian para hadirin, apakah Allah menyanyiakan hambanya? Allah sudah menelantarkan hambanya yang bertakwa kepadanya, yang berprasangka baik kepadanya? Tidak, sekali-sekali tidak, para hadirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kesedihannya Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Hanyalah aku adukan kesedihanku, kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Buta mata Nabi Ya'qub, selalu menangis mengingat Nabi Yusuf. Tetapi beliau mengatakan wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa di sisi Allah yang mana kalian tidak mengetahui. Di antaranya para hadirin adalah bagaimana kuatnya prasangka baik Nabi Ya'qub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi para hadirin? Kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub, Allah tidak menyanyiakan seorang. Dalam kisah yang lain para hadirin, selain yang pertama telah disebutkan orang yang bermaksiat, yang kedua disebutkan orang yang kehilangan orang yang cintai, diminta untuknya untuk berprasangka baik kepada Allah. Di antaranya pula para hadirin kisah Affan bin Muslim rahimahullah, seorang ulama yang terkenal yang mendapatkan ujian di masanya dengan ujian yang besar. Seorang beberapa kelompok dari ulama-ulama sesat mempengaruhi khalifah saat itu dengan pemikiran-pemikiran rancunya, hingga kemudian dipaksakan pemikiran salah ini, sesat ini kepada kaum muslimin. Dan dipanggil Affan bin Muslim untuk ditanyakan, apakah kamu mengikuti akidah kami atau tidak? Maka apa yang dilakukan oleh Affan bin Muslim? Beliau menerangkan bahwasanya beliau berada di atas pemahaman Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpang. Bahkan mengatakan bahwasanya pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang keliru di hadapan khalifah saat itu. Apa yang terjadi para hadirin? Khalifah kemudian mengancam Affan bin Muslim rahimahullah, kalau engkau tidak meyakini apa yang kami yakini, kami akan memutus bantuan kami kepadamu. Dan ini disebutkan bahwasanya Affan itu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah saat itu dan khalifah saat itu dengan sejumlah harta, di mana Affan sangat membutuhkannya para hadirin. Yang di belakang Affan itu ada 40 orang lebih yang harus dia nafkahi, yang harus dia tanggung.
Kemudian kata Affan, tidak masalah. Apa jawaban Affan? Kata tidak masalah. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Untuk menambah keyakinan Affan, beliau membaca sebuah ayat, dan di langit itu ada rezeki bagi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan kami telah memperjanjikan hal tersebut dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka kemudian Affan pulang dalam keadaan hampa. Ia adalah di beberapa disebutkan setelah berlalu beberapa waktu dalam keadaan kesulitan Affan, tiba saja para hadirin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok kaum muslimin mendatangi Affan. Mereka mengatakan, ya Aba Muslim, tabbatakallah kama tabbatka din. Wahai Abu Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan engkau sebagaimana engkau telah mengokohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadanak, ini untukmu harta, ya walaka ya mithluha fi kulli syahrin. Dan juga bagimu setiap bulan kami akan berikan harta ini kepadamu. Perhatikan para hadirin, tatkala manusia itu bertakwa kepada Allah, berprasangka baik kepadanya, ya maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Seorang ulama para hadirin, ya pada waktu-waktu belakangan ini mungkin masalah kita mirip dengan ulama. Naiknya harga perang. Mereka mengadukan kepada seorang ulama, bagaimana ini? Semua harga naik, gandum naik, kurma naik, kebutuhan pokok kita naik. Mereka mengadukan kepada seorang ulama. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban ulama ini? Para hadirin perhatikan. Ini adalah jawaban mereka yang berprasangka baik kepada Allah. Apa jawaban mereka? Wallahi ma ubali walau asbahat habbatus sya'ir bidinarin. Wallahi ma ubali. Demi Allah, aku tidak peduli. Walaupun kalau seandainya sebutir gandum itu dihargai dengan 1 dinar. Kalau seandainya kalau kita dikatakan sebutir beras dihargai dengan 3 juta, aku tidak peduli, kata ulama tersebut. Alayya an a'budah kama amaran wa alayya ayyan sufani kama wa'adani. Apa kata beliau? Alayya an a'budah kama amaran. Bagi tujuanku hidup adalah untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana Dia perintah. Dan baginya Allah Subhanahu wa taala, Dia memberikan rezeki kepada-Nya sebagaimana yang Dia janjikan untuk orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Maka para hadirin, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki keimanan kepada Allah, keyakinannya bersandar hanya kepada-Nya, dan tidak lain dan tidak bukan setiap kali bala, ujian dan cobaan bertambah pada dirinya, akan bertambah pula husnul dhanni billahi azza wa jalla. Terakhir para hadirin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, apa ciri-ciri tanda-tanda orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam ucapannya, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Sesungguhnya orang mukmin itu, siapa yang dia berprasangka baik kepada Allah, dia akan memperbaiki amalannya. Dia akan perbaiki sholatnya, dia akan perbaiki amalan-amalan yang lainnya, belajar mengangkat sesuatu yang tidak dia ketahui dari perkara agama. Ini ciri orang yang memiliki husnul dhanni billah. Ada kata beliau, wa innal munafiq ya asa dhanna bi rabbih fa asa al-amal. Mereka ini memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan buruk pula amalan. Ya, perhatikan hadirin, bagaimana amalan itu berpengaruh terhadap hati seseorang. Kalau amalannya itu buruk, petunjuk hatinya itu buruk, busuk. Tetapi kalau seandainya amalannya itu baik, itu adalah petunjuk bagi hatinya yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, menjadikan orang-orang yang memiliki husnul dhanni billah azza wa jalla. Astaghfirullah, innahu ghafurur rahim.
dakwah semampumu.